Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi ayat ekonomi bertemakan bekerja dan beraktivitas ekonomi bagian tak terpisahkan dari iman dan Islam. Secara etimologi, bekerja berasal dari kata kerja, yang merupakan kata benda yang berarti aktivitas untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari nafkah. Sedangkan secara terminologi, bekerja diartikan sebagai suatu perbuatan, usaha, tindakan atau aktivitas manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara umum, bekerja dalam Islam diartikan sebagai seluruh perbuatan atau usaha manusia baik yang ditujukan untuk dunianya maupun yang ditujukan untuk akhiratnya. Secara fitrah, manusia dilahirkan dengan memiliki banyak kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan ini dapat dipenuhi dengan adanya usaha. Seperti yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Berdasarkan ayat ini, menunjukkan bahwa Islam mendidik para pengikutnya agar cinta bekerja serta menghargai pekerjaannya sebagai kewajiban manusia dalam kehidupannya. Dan diperkuat dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Naba ayat 10-11. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dalam ayat ini, Allah menjadikan gerakan alam ini selaras dengan gerakan makhluk hidup, sebagaimana Dia meletakkan pada manusia rahasia tidur dan istirahat sesudah bekerja dan melakukan aktivitas. Maka Dia meletakkan pada alam ini fenomena malam sebagai pakaian penutup yang menjadikan terlindungi, dan meletakkan siang sebagai pencari penghidupan. Bersamaan dengan anjuran untuk kerja dan usaha, serta menggali sebab-sebab yang mendatangkan rezeki, Islam melarang umatnya untuk meminta-minta. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan usaha yang halal, seperti berupa industri, kerajinan, perdagangan, perikanan, pertanian, dan pekerjaan lainnya, seperti yang sudah difirmankan Allah dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali akan dibangkitkan. Berikutnya, harta. Harta merupakan tema penting yang mengitari manusia karena menyangkut sarana pokok kehidupan primer. Fuqaha mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan dapat diambil manfaatnya. Fungsi harta sendiri menurut syara, yang pertama untuk menyempurnakan ibadah mahdoh, yang kedua memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sebab kekafiran mendekatkan kepada kekufuran. Yang ketiga, untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang keempat, bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Yang kelima, untuk mentasyarufkan peran-peran kehidupan. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan silaturahim. Selanjutnya, etika dan cara mencari harta. Mencari harta dengan halal adalah wajib hukumnya. Tidak boleh menyimpang pada ajaran Islam. Karena mencari harta tidak dengan cara halal akan berpengaruh negatif dalam kehidupan. Maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, tanggung jawab atau amanah. Tiap seseorang pekerja harus mampu bertanggung jawab dan melaksanakan amanah dalam bekerja. Yang kedua, ikhlas. Bekerja dengan ikhlas karena Allah merupakan hal dan landasan terpenting bagi seseorang dalam bekerja. Yang terakhir, teliti dan terampil. Islam menjelaskan bahwa ketelitian dan keterampilan dalam bekerja adalah hal yang dicintai oleh Allah. Terampil dalam bekerja berarti mampu mengerjakan pekerjaannya dengan hasil yang terbaik. Bahasan selanjutnya adalah usaha-usaha yang dilarang dalam mencari harta. Allah memberi rizki kepada setiap makhluknya dengan peraturan-peraturan yang telah Ia tetapkan.
Dalam mencari harta, hendaklah tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran agar tidak jatuh pada kesesatan hati dan akidah tetap terbentengi dengan kebaikan. Sesungguhnya harta yang baik dalam Islam dan dianjurkan untuk mengumpulkannya adalah harta yang halal serta yang dihasilkan oleh pemiliknya dengan cara-cara yang boleh dan legal. Berikut adalah cara-cara yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, batil. Batil, segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi. Yang kedua, dengan cara judi. Judi adalah suatu game of chance yang dapat membuat orang menjadi menang atau kalah. Judi dilarang karena pekerjaan ini tidak didapat dari sebuah pekerjaan yang real, tetapi seseorang mendapatkan uang dari untung-untungan, spekulasi, atau ramalan. Yang ketiga adalah mencuri dan merampok. Secara hukum, mencuri dan merampok sudah dinyatakan haram dan ilegal. Al-Quran telah menyatakan pencurian dan perampokan sebagai kejahatan utama. Keempat adalah praktek suap menyuap. Suap menyuap di Indonesia sangat kronis sekali. Dapat diartikan sendiri, suap sebagai sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, sesuatu yang diberikan dalam rangka memberikan yang batil, salah, atau menyalahkan kebenaran. Yang kelima adalah memasukkan ukuran timbangan. Ukuran timbangan adalah perkara yang besar karena berhubungan erat dengan jual beli antar manusia. Hal ini harus dilakukan secara jujur dan tidak memberatkan salah satu atau menguntungkan salah satu pihak. Yang terakhir adalah praktek monopoli. Praktek monopoli berarti menimbun barang agar beredar di masyarakat berkurang lalu menaikkan harganya. Hal ini sangat dilarang dalam Islam karena akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan banyak pihak karena penimbunan tadi. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.